Ada yang bekerja serius gajinya bercanda, ada juga yang bercanda gajinya serius. Itulah dunia pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ridwan Channel yang berbagi keseharian kerja di Malaysia dan juga berbagi informasi dan edukasi. Kali ini saya ingin berbagi cerita untuk sahabat-sahabat Ridwan Channel. Kemarin ada yang bilang balik saja ke Indonesia, ikut kerja sama Kokori. Nah, sahabat-sahabatku, jujur lahir batin saya tidak tahu itu Kokori siapa, orang mana, misinya apa. Setelah beberapa hari kemarin saya memang ada melihat di beranda YouTube seorang konten kreator juga orang Indonesia bekerja di Malaysia. Saya lihat juga kayak ada menyepil Kokori. Mungkin apa ya, orang misi-misi kayak gitu. Kalau untuk saya nggak usah lah, demi kebaikan menjelekkan orang lain jangan. Karena sebaik-baiknya orang itu tidak akan menjelek-jelekkan hal yang jelek. Kalau memang dia merasa orang baik, untuk siapapun lah, tak pernah menjelekkan keburukan seseorang. Dia bahkan menutupi, bahkan memberi masukan. Kritiknya itu seolah-olah itu kayak, ya lebih tepatnya berpihak ke Malaysia. Maksudnya berpihak secara respeknya. Kalau saya respect tidak bisa disuruh memilih respect di Malaysia dan Indonesia. Sama-sama respect. Tidak ada untuk hal untuk menjatuhkan ataupun menyisikan sebuah kejelekan pihak orang Malaysia yang berpikiran seperti itu ataupun orang Indonesia, tidak. Karena apapun karakter orang, kalau salah ya dibetulkan, bukan terus kayak dicerca seperti itu malah akan memperkeruh keadaan. Buat apa, tidak ada guna. Itu mungkin hanya demi view, demi subscribe saja, membuat opini seperti itu, akhirnya menimbulkan kegaduhan, merusak rasa kerukunan antara bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia. Ya memang itu tidak semua, tapi hanya sebagian. Tapi kalau sepenuhnya atau semuanya bisa rukun, respect dengan positif dan baik, hidup itu lagi indah bro, karena zaman sudah tua. Ingat, itu perlu diingat. Andai kata tangan teriris sampai keluar darah, pasti air mata akan merasakan sakitnya itu luka. Ketika mata mengeluarkan air mata dan tangan itu pula yang akan menghapus air mata. Itulah konsep kayak sebuah tali persaudaraan, tali persahabatan. Tidak perlu seperti itu. Yang penting kita jangan pernah bosan belajar dengan baik. Untuk kalian dimana kalian berada, semoga diberikan kelancaran dan diberikan kemurahan rezeki, disehatkan selalu. Oke sahabat-sahabatku, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan. Semoga perbuatan Anda kalian semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit ingin berbagi suka duka seorang perantau. Terkadang ada yang bekerja serius gajinya bercanda, ada juga yang kerjanya bercanda gajinya serius. Karena rezeki orang memang sudah ada yang menakar, tak akan tertukar. Makanya yang saya sampaikan ini bisa memberikan ataupun memupuk rasa syukur. Karena kita di perantauan, mau susah mau senang, kita harus pandai-pandai menikmati hidup. Biarpun gaji banyak, kalau kita tidak menikmati hidup, tidak bisa menikmati ataupun mensyukuri, sama halnya juga belum bisa bahagia dengan hasilnya. Karena kebahagiaan tak luput dari syukur dan sabar. Oke, dari dulu sebelum merantau saya juga diharuskan dewasa,
namun itu semua belum waktunya karena faktor keadaan keluarga juga dulu susah. Akhirnya saya memutuskan sekolah, tidak melanjutkan sekolah. Dengan keluar dari sekolah saya bekerja, karena juga banyak di zaman sekarang lulusan sarjana banyak pengangguran, masih bingung cari lowongan pekerjaan. Terkadang juga lowongan pekerjaan di Indonesia minimal sudah berpengalaman 3 tahun, berpenampilan menarik. Beda lagi sahabat-sahabatku kalau di Malaysia tidak ada syarat seperti itu. Tak ada syarat yang memberatkan buat calon pekerja. Yang penting kita niat mau bekerja betul-betul rajin, mau bekerja itu sudah senang mencari lowongan kerja kalau di Malaysia. Untuk lowongan kerja yang saya maksudkan lagi mudah cari di sini. Sebab kalau untuk kebutuhan makan kesehariannya itu upah gaji sehari jujur alhamdulillah cukup, tergantung kita memanajemen uang. Karena di mana-mana kerja kalau memang kita tak pandai bersyukur, tak pandai menikmati hidup, mau seberapa besar gaji tetap kurang sahabat-sahabat. Makanya kadang saya juga heran ada lowongan kerja dibutuhkan yang berpenampilan menarik, sudah berpengalaman 3 tahun, minimal SMA atau apa, D1, D3, S1, S2 atau apalah. Yang terpenting tidak apa-apa kita lulusan sekolah SD, yang penting kalau bisa otak harus sarjana. Sebab banyak lulusan sarjana otak masih TK. Ini real nyata, karena orang belajar di bangku sekolahan sama orang belajar di lapangan hasilnya juga akan beda. Tapi kalau belajar di sekolahan, belajar di lapangan, nah itu malah paket lengkap. Tapi apalah daya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Makanya tiada orang yang sempurna, semua mempunyai kekurangan dan kelebihan. Saya harap video yang saya sampaikan bisa memberikan hiburan dan edukasi cara untuk mensyukuri hidup. Karena yang nomor satu itu memang kita harus sehat dulu bro. Kalau nggak sehat apa-apapun susah. Mau uang banyak, mau rumah mewah, mau mobil mewah, mau gaji besar, itu tak ada artinya kalau kita sakit. Yang terpenting itu sehat. Sebab banyak orang kaya, uangnya banyak, rumahnya mewah, mobil mewah, tapi dia lebih suka tidur di rumah sakit berbulan-bulan, tiap bulan selalu check up, bahkan sampai sebulan 2 kali check up. Kita dengan gaji pas-pasan masih diberi kesehatan, alhamdulillah. Kita benar-benar harus bersyukur, karena mau sesusah-susahnya kita kalau kita masih ada pekerjaan setiap harinya. Di luar sana itu masih banyak orang nganggur, di luar sana masih orang susah makan. Makanya jangan banyak mengeluh, karena yang saya sampaikan di video ini hanya untuk ayo kita semangat. Walaupun kita itu tiada kelulusan, tiada ijazah, yang penting kita modal tekad, bismillah, semoga ada jalan keluar. Nah, kerja di luar negeri itu tak semua seperti yang mereka bayangkan. Suka dukanya itu mereka tidak tahu. Kalau mereka sudah ngerasain pergi ke luar negeri baru tahu kerasnya kerja sebagai tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Jadi untuk orang yang mendominasikan uangnya banyak kerja di luar negeri, ya kalau untuk gaji UMR ataupun gajinya guru, ya maaf, bukan ini membandingkan, memang banyakkan TKI kalau untuk dikira per bulannya. Namun itu semua juga tidak seterusnya kita hidup perantauan. Saya harap para pejuang rantau di mana berada semoga bisa membawa kesuksesan, bisa membawa keberkahan, keberhasilan. Karena kita juga umur semakin lama semakin tambah, juga butuh penuaan di kampung halaman. Berharap semoga kita para rantau yang masih kaum muda tetap semangat, tetap tekad kan dengan bulat,
karena suatu saat kita juga akan mengalami rasa penuaan atau pensiun, momong cucu. Jadi kita nggak keluar negeri terus kerjanya, cukup di kampung memelihara kambing, memelihara sapi, momong cucu kalau sore ataupun pagi. Itu sudah simpel saja bayangan harapan hidup di masa tua nanti. Karena kalau berharap tinggi-tinggi takut jatuh, sakit bro. Nah, untuk para pekerja yang ingin ataupun ada sponsor ingin berangkat kerja di luar negeri, saya sarankan hati-hati, pahami dan cari tahu info betulnya, karena banyak juga yang jadi korban agent, jadi korban sponsor dari PT. Ini untuk PT tidak saya sebutkan, soalnya ada salah satu teman saya tahun kemarin sebelum Malaysia menutup pendatang asing masuk di Malaysia, dia mengira itu seperti kerja kayak di Taiwan yang masa visanya hanya bayar 1 tahun itu saja, selepas visa kedua tahun, ketiga tahun dan seterusnya itu tidak bayar. Itu beda, mereka pikir seperti di Taiwan. Dia setelah sampai di sini tahu tiap tahunnya membayar visa, dia baru terasa. Dan maaf saja, itu soal untuk gaji ya memang tak cukup dengan potongan ataupun dengan model yang mereka keluarkan atau gimana ya. Dari situlah saya harap buat para agen-agen Indonesia, jangan menghalalkan cara hanya mendapat cuan. Ingat, dia mengadu nasib di luar negeri demi keluarga, demi anak istri, sampai hati, sampai mengorbankan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Karena Anda tidak sadar bahwa itu juga perdagangan manusia. Hanya saja yang pekerjanya saja tidak mau mengusut ataupun mencari konsultasi di kedutaan Republik Indonesia yang di luar negeri tersebut. Makanya kalau saya pribadi lagi mau usul, tetap saya mengadu kalau saya pribadi, padahal saya sudah juga memberikan masukan untuk mereka. Namun dia kayak, sebetulnya saya iba sekali sahabat-sahabatku, karena untuk saya mengalami susah senang di perantauan, jujur. Kalau untuk rasa susah itu pasti banyak susahnya, kalau senang ya pasti juga banyak senangnya. Tapi hal yang membuat saya susah itu ketika keluarga kena musibah, meninggal dunia, saya tidak bisa pulang. Itu memang yang menurut saya itu dukanya di situ. Kalau untuk hal lain insya Allah tetap saya lewati, karena mental lelaki harus jadi petarung, petualang. Petarung itu bukan terus kita itu bertengkar, bukan. Harus kita itu harus kuat melawan kerasnya kehidupan. Karena lelaki itu tulang punggung, bukan tulang tulung ataupun tulang seblak, apalagi sub tulang. Makanya untuk para pekerja migran tetap semangat. Video kali ini cukup yang saya ingin bagikan ke sahabat-sahabat, semoga bisa memberikan hiburan dan edukasi. Semoga yang subscribe dimurahkan rezeki, dipanjangkan umurnya. Yang sudah subscribe jangan lupa di like dan komen dan support terus Ridwan Channel. Sehat selalu untuk sahabat-sahabat YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.